kita sudah bersama salah satu koordinator Kasubit ya, dalam komunitas Prawitagan Pari Provinsi Aceh sebagai Kasubit pendataan ya. Nah, ini kita minta sedikit tanggapannya dan pesan berantai sehubungan dengan kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana tanggapan Anda, rekan saya Curhatna, dan sudah juga didampingi oleh kegiatan hari ini Kang Ai ya? Saya Kang Ai. Perwakilan dari Gentari selalu mendukung acara yang berbasis seperti sosial begini ya. Ya ini sebenarnya kesadaran pada masyarakat sendiri sih, ketika mengunjungi wisata jangan buang sampah sembarangan gitu. Apalagi di Sabtu Minggu itu nanti ramai banget ya. Ini hari ini kita bersihin kan. Nanti kalau memang mereka tidak menjaga sore, mereka akan buang kembali. Itu tadi kami sudah survei ke situ. Itu banyak banget tuh sampah di bebatu-batuan dibuang begitu saja. Dan kami sampai merogoh sampah sampai hampir jungkir balik. Oh ya, tapi tidak sempat jungkir balik ya. Karena sudah ada para pemancing mania itu tolong kesadarannya ya. Kalau bisa waktu mancing bawa tong sampah sendiri ya. Benar. Tapi ada satu tadi saya tanya dengan petugas yang biasa di sini ya. Katanya pernah ada tong sampah di sini tapi hilang. Hilang? Tong sampahnya hilang. Terus tadi saya juga sempat mengatakan kenapa tidak dipajang seperti tulisan dilarang buang sampah sembarangan, dan itu pun dicabut juga hilang. Jadi kan sungguh luar biasa ya. Kira-kira itu kebiasaan yang sangat-sangat ekstrakurikuler ya. Iya. Perlu perhatian khusus dan edukasi sehubungan dengan kondisi reality di lapangan, sehubungan dengan bagaimana kepedulian masyarakat serta pengunjung menikmati keindahan salah satu destinasi wisata atau objek wisata yang ada di Kota Banda Aceh. Hari ini kita di titik salah satu objek wisata pelabuhan penyeberangan Olele ya. Iya. Nah, Dan menurut saya pun ketika kita mengunjungi sesuatu hal, bukan hanya keindahan wisata saja yang kita harus mempromosikan ke luar ya, tapi kebersihannya juga harus dijaga.
Bapak dalam kegiatan ini sebagai apa Pak? Perwakilan dari siapa Pak? Pelabuhan Ulele. Petugas ya? Saya KTU-nya sini. Oh, Kepala Tata Usaha. Nah, gimana kira-kira tanggapan Bapak dari kegiatan kita hari ini? Alhamdulillah, mungkin sangat membantu kami. Itu salah satunya. Kan? Ini kan untuk wisata, jadi bagus, saya bilang. Yang kedua, memang kondisinya kita kalau untuk masalah ini, kemudian kalau himbauan sudah luar biasa. Kita tong-tong sampah sini kita letakkan pamflet-pamfletnya. Tapi ya pamfletnya hilang, tong sampahnya jalan bersendiri. Ya kita mungkin dengan ada kegiatan ini sangat membantu kami ya. Kira-kira pesan-pesan moral untuk kepada masyarakat pengguna Ya, penikmat sekaligus mungkin bisa sebagai penyaluran hobi ya, seperti salah satu ini ada kegiatan mancing-mancing, mungkin yang punya hobi mancing tentunya juga menghasilkan limbah dari kegiatan mereka. Bukan hanya sekedar menyalurkan hobi, tentunya hobi ini bisa bermanfaat juga bagi lingkungan. ya. Apa tanggapan Anda? Tanggapan saya kalau dari para pemancing sini memang nggak rame sih, kecuali mereka hari-hari tertentu yang rame. Kalau Sabtu Minggu kita selalu himbaukan untuk sampah tolong jaga, mereka jaga. Tapi ini kita yang pengunjung di waktu sore, Oke. itu yang agak kendala kami. Karena ketika petugas sudah pulang, ini kan nggak terkontrol lagi. Itu agak kendala kami. Jadi kami untuk menghimbau itu sangat susah. Kita udah kalau himbauan selalu ada dari informasi, ada pamflet-pamflet ada, tong-tong sampah kita letakkan di tempat-tempatnya. Tapi itulah kendalanya, tong sampah jalan sendiri, pamflet aja. Mungkin ada inisiasi lain atau alternatif lain di saat petugas-petugas dari petugas pelabuhan penyeberangan pelabuhan ini. Ini setidaknya mungkin ada alternatif lain. Apakah mungkin bisa bekerja sama dengan dinas kebersihan di saat jam-jam tertentu mereka dikerahkan untuk menghimbau kepada masyarakat secara langsung, tidak lagi dalam bentuk himbauan lisan, tapi mengunjungi atau bisa mendekati para pengunjung sambil mengingatkan, tolong Pak, Bu, sampahnya jangan dibuang di sini. Itu bagaimana kira-kira? Masih memungkinkan atau? Memungkinkan Pak. Tapi itu sudah kami lakukan, pernah kami lakukan himbauan setiap jam malahan. Oke. Setiap jam kami himbaukan kepada masyarakat. Ya kita kan nggak tahu masyarakat nih karena pendatang. Oke. Nah, karena di sini kan silih berganti orangnya, nggak orang itu aja. Kalau itu aja kan gampang mereka. Tapi ini kan pengunjung masalahnya. Pengunjung kan ada dari daerah luar atau itu kan. Kita sudah himbaukan setiap jam malahan. Kita himbau pakai toa. Tapi ya kan keterbatasan kita juga manusia. Kita udah maunya memang setiap ini memang harus ada pamflet kan. Mungkin kita minta bantuan atau dari dinas terkait atau gimana untuk membantu kami juga untuk tong sampah dan pamfletnya. Oke. Bisa kita ambil kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, salah satu kegiatan yang memang kita harus saling menjaga kebersihan lingkungan serta memberikan sedikit perhatian kepada lingkungan sekitar kita, dan bukan hanya sebagai penghasil limbah, juga bisa memanfaatkan limbah itu dan membuang pada tempatnya. Dan harapan kita ke depan, kegiatan ini tentunya tidak hanya dalam kegiatan mingguan, bila memungkinkan, kalau bisa bulanan, rutin, yang sifatnya mungkin harian, jika memungkinkan secara bergantian, para komunitas ini juga akan bersama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan ini. Apakah menurut Anda itu masih bisa kita lakukan ke depan, atau bagaimana mungkin harapan dan impian ke depan sehingga kegiatan ini bisa terus berlanjut? Saya maunya kok bisa tiap minggu. Setiap minggu ya? Iya, setiap minggu kok bisa. Kita silih berganti atau dinas-dinas terkait bisa juga, atau kayak gini kan para guide atau dinas pariwisata, dinas kebersihan, perhubungan. Kok bisa kita lebih banyakkan dinas-dinas lain untuk ikut membantu sini. Ya karena kan kami sendiri nggak mungkin, tidak sanggup untuk sendiri kan. Karena luas ini aja sekitar 18 hektar. Oke. Terima kasih atas tanggapannya hari ini. Harapan kita semua tentunya pelabuhan penyeberangan Ulele Banda Aceh ini akan tetap indah, bisa menjadi salah satu objek wisata unggulan, karena ini adalah salah satu pelabuhan penyeberangan yang ada di Provinsi Aceh, mungkin tepatnya di ibu kota provinsi ya, yang memang ini milik kita bersama dan harus kita jaga. Baik, terima kasih atas waktunya.
Dari mana, Dik? Di mana aja, Bang? Ya, maksudnya komunitas apa? Nggak ada, orangnya. Oh, mandiri. Oh, luar biasa, bagus. Harus dibudidayakan untuk ngajak teman-teman yang lainnya pemerhati terhadap kebersihan lingkungan. Harus dilestarikan dan dibudidayakan. Kemarin kami pernah di Sabang, tapi di Cerklah. Cerklah di Sabang. Cotklah. Saya udah lama di Sabang, belum pernah dengar Cotklah. Pulau yang kalau dari Floklah. Pulau yang kelihatan dari ini Bang, kok jalan ke arah Iboh sebelah kanan. Oh, Di situ banyak kali Bang sampahnya. Walaupun nggak ada turis, tapi sampah-sampahnya ke sana semua. sampahnya mungkin dari ini ya? Iya. Enggak, memang pendatang datang ke situ makan-makan, terus sampahnya nggak dibawa Dibiarin. karena cuma akses itu naik ke kapal kan. Kira-kira ada ininya nggak? Ada pengelolanya nggak di sana? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada orang soalnya. Nggak ada orang Bang, nggak ada tinggal. Nah, ini luar biasa para pemirsa. Pemerhati secara mandiri berinisiatif untuk bisa bergabung bersama kita, sama-sama bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan. Tentunya untuk pembersihan lingkungan ini bukan hanya untuk hari ini ya. Nah, ini juga bagaimana caranya kita menjaga kebersihan, karena dalam agama juga dituntun dalam sebuah hadis bagaimana kita bisa menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, luar biasa. Lanjutkan, mudah-mudahan bisa mengajak teman-teman lainnya. Pastinya ini juga bisa menjadi edukasi bagi masyarakat. Coba lihat, kalian yang membuang sampah, kita-kita yang bersihkan. Gimana rasa tanggung jawabnya? Semoga ini bisa menjadi edukasi dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan. Apalagi ini salah satu objek wisata yang memang bisa menjadi salah satu destinasi yang unggulan untuk lokal wisdom ya.
Sepertinya kita butuh waktu yang panjang ya. Sepertinya. Karena memang di sela-sela batu paling bawah itu nggak bisa kita jangkau. Tapi memang sepertinya selain butuh durasi juga yang lebih panjang dan memang Pak jumlah dan memang nggak bisa hanya sekali dilakukan. Paling tidak selama 1 bulan setiap minggu itu harus rutin ya. Harus berkali-kali. Saya berpikir memang kalau seandainya dilakukan sedang ada orang yang duduk pun kadang mungkin ada baiknya juga Pak. Jadi kita ada orang sambil duduk sore-sore kita lakukan aksi. Jadi sedikit banyak itu kalau sekali 2 kali saya rasa itu buat orang juga risih gitu. Untuk membuat Sambil sebuah gebrakan paling tidak memberikan pancingan untuk mereka sadar bahwasanya membuang sampah sembarangan itu pekerjaan yang tercela ya. Jadi kalau ada yang terciduk sama kita lagi ambil sampah lagi tinggalkan di situ kita bisa langsung. Dari hasil kegiatan hari ini mungkin sampai menjelang belum sampai 2 jam ya. Belum sampai 2 jam belum tapi sampai 2 jam. Tong sampah kita. Tempat sampah yang sudah kita sediakan ini plastik-plastik tempat menyimpan sampah juga sudah penuh ya. Sudah penuh Artinya stok yang kita bawa melebihi sampah yang tersedia. Betul sekali. Nah, kira-kira tadi dari keluh kesah dari petugas, kebetulan saya tadi juga wawancari KTU-nya. Beliau selalu memiliki upaya dan harapan tetap ingin bagaimana pelabuhan penyeberangan Ulil ini tetap bersih. Namun apa daya keterbatasan tenaga. Kemudian hal ini sering dilakukan oleh pengunjung di saat di luar jam kerja. Bagaimana tanggapan Anda itu? Betul. Ini sudah ada ketua HPI ini. Waalaikumsalam, luar biasa. Kita lanjut dulu dengan ketua pelaksananya, nanti kita lanjut ke ketua HPI-nya ya. Baik. Jadi saya Siti Jihadun Nufus, ketua DPC HPI Kota Banda Aceh. Biasa kawan-kawan sapa saya Jihan. Saat ini saya masih menjabat sebagai ketua DPC HPI Kota Banda Aceh periode 2016-2021. Harapan dan mungkin sedikit keinginan ya sehubungan dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Tentunya apa yang harus kita siapkan untuk bisa mengedukasi masyarakat secara berkala atau berkelanjutan? Baik, saya pikir perlu diadakan bukan hanya sekali 2 kali tapi berkali-kali rutin dilakukan. Kemudian juga saya lihat di lokasi ini perlu adanya papan himbauan Pak. Jadi kalaupun kita sudah sosialisasi tapi tidak ada pengawasan, ya kan, itu sama aja. Dan kemudian saya lihat sepertinya tong-tong sampah juga perlu diletakkan di sini. Karena saya pikir juga ini terbatas sekali kalaupun ada tong sampahnya. Dan memang ya perilaku masyarakat sebenarnya yang harus diubah. Harus lebih bertanggung jawab. Karena bukan hanya masalah kotor, tapi ketika gelombang pasang, gelombang tinggi, itu sampah-sampah yang disembunyikan di balik batu itu juga akan terbawa ke laut. Artinya mencemari lingkungan dan ujung-ujung kita juga sendiri yang rugi. Oke, siap. Ya, artinya itu juga bisa mengganggu habitatnya dari makhluk-makhluk yang ada di perairan atau mungkin di laut. Betul. Baik, luar biasa kegiatan kita hari ini. Sukses. Baik, semoga bisa berkelanjutan. Tentunya apa yang kita inginkan bersama ini bisa menjadi sebuah harapan bersama dari semua masyarakat, tidak hanya sekedar para pemerhati juga, karena hari ini adalah salah satu gagasan utama dari HPI. Betul. Kemudian juga diikuti oleh beberapa komunitas yang lainnya, ada Prawita Genpari, ada Ikamba, ada Tosca dan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh sebagai sponsor utama untuk bagaimana bisa terlaksananya kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Siti Jihan. Bu Jihan ya? Iya, Ibu Jihan. Lanjut. Mari sama-sama masyarakat kita Siap. jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Kalau sudah selesai makan, usahakan sampahnya disimpan sampai ketemu nanti di tong sampah. Siap, mudah-mudahan bisa didengar dan disampaikan ini secara langsung kepada masyarakat yang ingin melihat. Bukan hanya di Aceh tapi di seluruh Indonesia. Lanjut, terima kasih untuk kegiatannya. Kali ini salah satu aktor yang jarang ditemui, yang selalu melanglang buana, sudah berbagai alam sudah dilalui. Hari ini beliau hadir bersama kita, Ketua HPI Aceh. Tapi karena kostumnya gelap, ini juga di tempat yang teduh nggak kelihatan wajahnya. Bolehlah sedikit kasih harapan dan impian. Nah, ini udah boleh. Dari hubungan kegiatan kita pada hari ini, apa tanggapan Anda? Mungkin ada sedikit harapan dan keinginan ke depan sehingga kegiatan ini bisa terus berlanjut. Tentunya ada faedah yang bisa dinikmati dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Bagaimana tanggapan Anda? Waduh. Boleh perkenalkan diri dulu? Tanggapannya, nama saya Azhari, panggilan Pak Ai. Ya, ini sebenarnya di daerah kita, daerah yang memang patut kita jaga bersama. Jadi ini salah satu kerja kecil dari HPI ya. Jadi tidak banyak,
hanya kota yang kita cari atau mungkin daerah-daerah kota sini saja. Dan mari kita cintai daerah-daerah kita ini, objek wisata kita, apalagi sebentar lagi ini tahun kunjungan wisata kita ke depan. Mudah-mudahan kita bisa berbicara lebih banyak untuk masyarakat umum ya. Siap. Oke, itu saja. Closing. Terima kasih, semangat. Mudah-mudahan semua masyarakat Closing juga motivasi membantu. untuk masyarakat. Semoga masyarakat semuanya bisa membantu semuanya. Daerah kita yang kita cintai ini bukan siapa-siapa, hanya kita yang bisa berbicara daerah sini, hanya kita bisa membantu daerah kita, hanya kita yang memiliki daerah kita. Jadi tunjukkan kepada orang bahwa kita itu bersih dan nyaman untuk masyarakat dan wisatawan umumnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Go green dan go clean ya. Yes. Artinya bagaimana moto yang dikatakan, kalau bukan kita siapa lagi, Ya. kalau bukan sekarang kapan lagi kita harus menjaga ini, karena ini adalah aset kita. Tentunya ini menjadi sebuah keunggulan utama dari Aceh dibandingkan dengan daerah yang lain. Kita nggak kalah baik, nggak kalah menarik objek wisata yang ada, cuman tata kelola dan keseriusan kita serta kesadaran masyarakat untuk bisa mencintai objek-objek wisata yang ada di Aceh dari apa yang kita miliki. Tentunya ini adalah sebuah kebanggaan kita bersama. Terima kasih Bapak Azahari Amin. sudah Terima hadir kasih. bersama kita, sudah mendukung kegiatan kita pada hari ini. Tentunya kegiatan ini bisa berlanjut dan tetap akan bisa kita lakukan dalam waktu-waktu yang lainnya. Meskipun tidak bisa kita lakukan secara rutin, secara per bulan mungkin, paling tidak mungkin dalam 2 bulan sekali. Jika harapan Pak Kadis tadi sebagai Ketua Prawita Genpari Aceh minta kalau bisa kegiatan ini di setiap bulannya. Tapi ada juga harapan dari Ketua Pelaksana tadi, salah satu Ketua DPC HPI Kota Banda Aceh, berharap bisa dilakukan kegiatan ini per minggu. Ya, harapannya sambil berjalan nanti kita akan melakukan prosesi untuk mengingatkan, mungkin ada himbauan-himbauan yang harus kita terapkan di sini juga, tong sampah terdekat untuk bisa Yes. tetap bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bagaimana sampah ini bisa dibuang pada tempatnya. Together we can. Oke, lanjut. Terima kasih. Alright.